yang melaporkan kalau di setiap tahunnya pasti bakalan ditemukan minimal korbannya ada 100 orang. Kadang-kadang kalau misalnya kita punya sebuah masalah yang cukup rumit, cukup berat dan gak bisa diselesaikan, ada beberapa orang di antara kita, di antara para manusia-manusia yang lebih memilih untuk melakukan atau mengakhiri hidup mereka. Nah, kisah dari orang yang melakukan bunuh diri biasanya kebanyakan lokasi tempat mereka melakukan aksi ini biasanya pasti tempat tersebut bakalan menjadi tempat yang berhantu dan misteri. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan 5 kisah dari internet yang paling mengerikan bagian keempat. Jadi kisah kali ini berasal dari Pennsylvania yang dimana saat malam hari kabarnya para pengemudi yang sering melewati jalan Route 351 mereka mengaku diganggu atau mereka melihat sosok penampakan seorang pria yang wajahnya tuh nggak ada, dan anehnya tubuh makhluk ini itu tuh kayak warna hijau. Jadi kalau misalnya ada pengemudi yang kebetulan lewat di Route 351, mereka bakalan melihat kayak ada penampakan makhluk aneh yang tubuhnya itu bakalan glowing warna kehijauan. Jadi penampakan ini disebut dengan nama Charlie Noves yang kemudian menjadi sosok momok menyeramkan yang biasanya ia akan muncul di sepanjang jalan untuk mengganggu para pengemudi yang lewat. Singkat cerita, Charlie Noves dulunya merupakan seorang pria yang sempat hidup dan tinggal di daerah Pennsylvania. Ia juga memiliki nama asli atau nama panggilan yang biasa disebut dengan nama Raymond Robinson. Ia lahir pada 29 Oktober 1910. Jadi saat si Raymond ini pertama kali lahir ke dunia, ia lahir dengan kondisi tubuhnya sehat, nggak ada cacat sama sekali. Cuma pada saat si doi mau menginjak usia ke 9 tahun atau lebih tepatnya di usia ke 8 tahun, tiba-tiba terjadi sebuah insiden yang cukup tidak menyenangkan. Jadi pada saat itu Raymond ini sedang bermain. Ia sedang bermain untuk berburu sarang burung. Nah, pada saat ia menemukan sebuah pohon yang di atasnya ini ada sarang burung, yang kalau perhatikan pohon ini posisinya itu kayak berada dekat banget dengan tiang listrik. Nah, karena Raymond pada saat itu sangat seneng, kepengen ngebet untuk ngambil sarang burung yang ada di atas pohon ini, ceritanya dia langsung manjat ke atas pohon dan berusaha untuk meraih sarang burung tersebut. Dan tiba-tiba Raymond pada saat itu ia terpleset dan tanpa sengaja tangannya ini tuh kayak refleks dan memegang salah satu kabel tiang listrik yang ada di sana. Pada akhirnya Raymond kesetrum, ia langsung jatuh dan pingsan terus dibawa ke rumah sakit. Nah, karena insiden inilah pada akhirnya Raymond mengalami kecacatan pada tubuhnya sendiri yang mengakibatkan alias wajahnya ini pada saat itu tuh kayak terbakar sampai habis. Pokoknya kalau diperhatikan si Raymond itu tuh kayak orang yang gak punya muka sama sekali. Semenjak kejadian tersebut Raymond menjadi orang yang sangat tertutup. Dia menjadi orang yang antisosial dan gak mau bergaul dengan masyarakat yang ada di Pennsylvania. Ia menghabiskan seluruh hidupnya di daerah Big Beaver bersama dengan keluarganya dan bekerja sebagai seorang pengrajin seni. Yang pada akhirnya Raymond pun dikabarkan meninggal pada usia 74 tahun dan sosoknya ini menjadi hantu yang selalu meneror di daerah Pennsylvania. Cuman ada juga beberapa rumor yang mengatakan ya, walaupun si Raymond ini antisosial dan nggak mau keluar dari rumahnya, ternyata pada saat malam hari tiba si Raymond ini juga pernah ya kedapatan keluar dari rumahnya. Ia berjalan-jalan tapi dengan memakai cat yang kalau misalnya dipakai ini bakalan kelihatan kayak glowing warna hijau di seluruh tubuh si Raymond. Kisah kali ini berasal dari sebuah toko mainan bernama Mario Lara yang ada di daerah Meksiko. Nah, si pemilik toko bercerita kalau di toko mainan yang ia miliki saat ini, mau dari pelanggan sampai ke para pegawainya, ini tuh kayak sering banget diganggu oleh sesuatu. Dari benda yang jatuh sendiri, bahkan ada juga beberapa boneka miliknya itu kayak muter-muter sendiri, muter-muter gak jelas. Nah, kejadian ini bermula pada saat 1 Januari 2020 yang dimana pada saat itu juga ternyata toko Mario Lara, toko mainan ini baru saja dibuka. Nah, pada saat toko ini baru saja dibuka, ternyata salah satu pegawainya ini sudah mengalami gangguan aneh dari bonekanya yang katanya ini berada di meja itu tiba-tiba kayak ngilang dan pindah di tempat lain. Lalu pada 5 Oktober 2020 di sini kejadian menjadi semakin aneh, di mana pada saat itu juga ada seorang pelanggan yang kebetulan kayak sedang melihat-lihat barang-barang yang ada di sana. Ternyata tiba-tiba si pelanggan ini tuh kayak dilempari sesuatu dari arah belakangnya.
Nah, kejadian ini terus-menerus terjadi di toko tersebut. Bahkan di sini ada juga salah satu video yang cukup aneh, di mana pada saat itu di sini ada si pemilik toko yang kebetulan dia tuh sedang sendirian di tokonya dan ingin menutup tokonya sendiri. Tapi tiba-tiba pada saat si doi ini tuh kayak sedang melewati peralatan bor yang ada di lantai ini, tiba-tiba bornya ini tuh kayak nyala sendiri. Padahal kalau lu perhatikan bornya ini tuh nggak kecolok sama listrik. Itu ya que enterrado. Lanjut pada 10 Oktober 2020, pada akhirnya toko ini berhasil menangkap sebuah makhluk penampakan yang bisa jadi makhluk ini adalah dalang dibalik semua kejadian aneh yang sering dialami sama si Mario Lara. Kisah kali ini berasal dari seorang ibu rumah tangga yang bernama Suzy. Nah, Suzy ini ia tuh juga punya seorang anak perempuan yang cukup aktif dan suka bermain. Singkat cerita, karena Suzy ini baru saja tinggal di apartemen baru di rumah baru, ia tuh bercerita kalau di rumah barunya ini itu kayak terjadi sesuatu yang aneh. Yaitu di sini si Suzy ia menemukan sebuah lukisan gambar matahari yang tersenyum. Dan masalahnya sebelum si Suzy ini pindah ke sini, awalnya tuh dia tuh nggak ngeliat kalau di sana ada lukisan mataharinya. Tapi pada saat dia tuh pindah ke rumah yang baru ini, saat itu juga si Suzy melihat lukisan tersebut. Nah, besoknya pada saat si Suzy ini tuh sedang sendirian di rumah, tiba-tiba dari ruangan yang ada gambar mataharinya ini, itu tuh kayak mengeluarkan suara yang cukup aneh. Hari berikutnya lagi, Suzy kedapatan melihat anak perempuannya ini tuh kayak sedang mengobrol dengan seseorang. Tapi pada saat si Suzy perhatikan lagi, ternyata anak perempuannya ini tuh sedang mengobrol menghadap ke arah lukisan matahari. Jadi karena kebingungan, pada akhirnya si Suzy memutuskan untuk berbicara dengan anaknya. Dia tuh ngomong kayak, lu bicara sama siapa kemarin? Terus dia tinggal di mana? Ini orang yang lu ajak bicara ini tinggal sama siapa? Nah, jawaban dari anaknya ini bisa dibilang hasilnya itu tuh cukup menyeramkan. Jadi pada saat itu di sana ya, di situ ada Suzy, ada anak perempuannya dan juga ada saudaranya. Anaknya ini berkata namanya adalah Gilbert. Ia juga berkata kalau si Gilbert ini bisa menjadi teman terbaiknya. Ia juga mengatakan kalau Gilbert ini itu tuh tinggal dan hidup di dalam lukisan matahari. Dan yang paling parahnya lagi, sosok yang bernama Gilbert ini juga mengatakan kepada anak perempuannya kalau
dia nggak pernah berdoa kepada Tuhan. Did you like him? Yeah, Gilbert's like one of my best friends. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Does he speak to you? Yeah, What does he say? because I don't pray. Suzy menjadi sangat khawatir dengan kondisi yang terjadi dengan anaknya sendiri. Bahkan di sini pada saat itu juga dia memutuskan bersama dengan saudara laki-lakinya untuk membantunya mengawasi si anak perempuannya selama seharian penuh. Dan hasilnya saat itu juga anaknya ini kedapatan kayak sedang bernyanyi, tapi dia tuh kayak bersujud. Tak lama setelah anaknya ini berada di sana bernyanyi dan juga bersujud yang kayak ngelakuin hal aneh, saat si anaknya ini pergi, mereka langsung menuju ke tempat tersebut. Dan pas diperiksa ternyata salah satu lantai yang ada di sana papanya ini bisa dibuka. Dan pada saat mereka ngebuka papanya, ternyata mereka menemukan papan Ouija board. Looks like it comes up. Dan yang paling parah, paling mengejutkannya lagi di sini adalah papan Ouija board. Di sana kan ada gambar matahari yang sedang tersenyum. Ternyata gambar yang ada di papan Ouija board ini persis mirip banget dengan gambar yang ada di dinding di dalam ruangan rumah si Suzy. Dead merupakan sebuah situs yang dimana katanya situs ini bisa meramalkan kapan seseorang akan meninggal. Nah, kalau misalnya kalian pengen mengunjungi situs ini, linknya sudah gua sediain di deskripsi di bawah ini. Kalian tinggal klik aja linknya dan kalian langsung main ke sana. Jadi pada saat kalian mencoba untuk mengakses web ini, nantinya kalian akan menemukan sebuah logo gambar tengkorak dan ada tulisan When will you die? Nah, untuk mengetahui kapan seseorang akan meninggal, di sini kalian tinggal klik tombol calculate. Nah, setelah kalian klik calculate, di sini kalian akan dibawa ke sebuah halaman yang dimana halaman ini akan meminta kalian untuk mengisi beberapa data formulir. Tentu saja data yang dimasukkan ini harus akurat ya, dari nama, tahun lahir, tinggi badan, dan juga berat badan. Nah, setelah kalian sudah mengisi semua datanya, kalian tinggal menekan tombol calculate dan hasilnya kalian akan segera diramalkan. Ada beberapa orang yang percaya kalau misalnya ramalan dari situs ini sudah ditentukan, tapi si orangnya ini nggak meninggal pada saat tanggal ini sudah expire, atau katakan saja ramalan dari date ini meleset. Nah, ini bukan sebuah kebetulan, melainkan malaikat pencabut nyawa pada saat itu memberikan sebuah kesempatan baru, sebuah kesempatan yang harus dimanfaatin oleh orang ini untuk melakukan perbuatan baik, dan ia akan datang kembali kalau misalnya jiwa orang ini sudah matang dan siap untuk dipanen. Selain ramalan kematian, ternyata situs ini juga menyediakan beberapa fitur yang cukup gak kalah kerennya lagi, yaitu di sini kalian bisa menemukan situs untuk melakukan perjodohan atau kayak match love, kayak cocok apa enggak lu sama si doi. Bahkan kalian juga bisa mengetahui kapan kalian akan reinkarnasi. Kalian bisa reinkarnasi atau enggak di kehidupan selanjutnya. Aokigahara merupakan hutan yang berlokasi di daerah Jepang dan sangat-sangat terkenal akan tempatnya yang sangat menyeramkan. Jadi Aokigahara ini merupakan hutan yang sangat terkenal dengan sebutan
hutan kematian. Kebanyakan orang-orang menganggap kalau hutan ini sebenarnya merupakan tempat di mana untuk orang-orang yang sudah lelah dengan kehidupannya dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka di dalam hutan tersebut. Bahkan karena saking banyaknya kasus budir yang terjadi di dalam hutan ini, pada saat itu juga ada beberapa media dan juga TV-TV lokal di Jepang yang melaporkan kalau di setiap tahunnya pasti bakalan ditemukan minimal korbannya ada 100 orang. Parahnya lagi, seiring bergantinya tahun karena penemuan tubuh manusia yang makin lama semakin banyak, cerita tentang hutan Aokigahara yang terus menemukan korban yang ada di sana. Pada saat itu juga seluruh media yang ada di sana, TV-TV lokal yang ada di sana juga, mereka nggak pernah lagi mempublish tentang korban yang telah ditemukan. Dikarenakan tubuh yang tadinya cuma ditemukan sebanyak 100-an lebih, 100 tubuh manusia lebih, sekarang tubuhnya ini di setiap tahunnya itu tuh ditemukan jumlahnya sudah tidak terhitung. Anyway, sorry banget ya kalau misalnya gue di sini nggak bisa menampilkan video dari orang-orang yang melakukan explore ke daerah sana karena videonya tuh ada. Cuman kalau misalnya gue tayangin di sini, gue masukin ke video ini, ya kalian tau lah YouTube bagaimana. Kan kalau misalnya gue tampilin videonya ke sini, takutnya YouTube bakalan ngambek lagi dan ujung-ujungnya nih video gue bakalan di take down lagi. Kan gak enak men. Jadi kalau misalnya kalian pergi bermain ke hutan Aokigahara, di awal pintu masuk kalian akan menemukan papan peringatan tentang bahayanya hutan yang satu ini. Nah kalau misalnya kalian masih ingin melanjutkan untuk masuk ke dalam, di sini kalian akan menemukan lagi nih pita-pita berwarna yang jumlahnya juga cukup sangat banyak. Yang saat itu juga pita-pita ini akan kelihatan kayak sedang diikat di atas pohon dan kayak ditarik ke dalam hutan. Nah pita-pita ini sebenarnya diikat sama orang-orang yang pengen melakukan budir. Jadi ketika orang ini mau masuk ke dalam hutan ini, biasanya dia bakalan ngikat pita ke pohon yang paling dekat dengan jalan keluar dan masuk ke dalam hutan. Terus kalau misalnya orang ini kayak gak jadi budir, orang ini bakalan bisa balik lagi ke luar dengan menggunakan pita sebagai petunjuk arahnya. Nah kalau misalnya kalian sudah menemukan pita-pita berwarna dan kalian terus jalan untuk masuk ke dalam, kalian akan menemukan lagi tulang-tulang manusia yang berceceran di tanah. Penjelasan gua tentang hutan Aokigahara cuma bisa sampai di sini karena kalau misalnya gua lanjutin, ini isinya bakalan semakin sensitif. Oke, makin sensitif nanti YouTube malah sensitif. Jadi gua nggak bisa lanjut. So pokoknya untuk kalian yang memang penasaran dengan hutan Aokigahara, kalian bisa search aja langsung. Karena ada beberapa video yang ada di YouTube yang dimana orang sedang melakukan explore ke daerah sana. Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 kisah dari internet yang paling mengerikan bagian keempat. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua, kalian bisa kasih gua dukungan dengan cara like dan share video ini. Dan kalau kalian gak suka, kasih gua dislike aja. Santai guys, oke? Dan dukung gue juga ya dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan juga jangan lupa juga loncengnya supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gue upload video baru. And so see you guys on the next video and stay lumos.